Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tujuan kita pada hari ini untuk melakukan sesi konseling kelompok. Baik, sebelum kita masuk, ada jelasnya kita mengerti apa itu sesi konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Nah, adapun dalam sesi konseling kelompok ini ada beberapa asas yang dimana ada asas kerahasiaan. Baik, di sini saya meminta pada teman-teman sekalian untuk melakukan ikrar. Saya persilakan kepada teman-teman untuk mengangkat tangannya. Baik, ikuti apa yang saya katakan. Saya berjanji bahwa dalam sesi konseling kelompok ini, apapun masalah yang akan dibahas, tidak akan keluar dari sesi konseling kelompok. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi sebelum kita masuk, ada baiknya kita perkenalan dulu. Dimulai dari saya sendiri. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Falah. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudari di sebelah kiri saya untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, perkenalkan nama saya Fitro Dimongin. Baik. Perkenalkan nama saya Dita Anggraini. Perkenalkan nama saya Nur Selawati. Perkenalkan nama saya Nur Agni Aswari. Perkenalkan nama saya Silvia Putri Ratna. Baik, jadi kita sudah perkenalan dan mengenal satu sama lain. Jadi kita masuk dalam sesi konseling kelompok ini. Jadi dalam sesi konseling kelompok ini kita mempunyai tema yaitu tentang masalah belajar. Jadi saya persilakan kepada saudari Fitra untuk mengutarakan tentang masalah belajarnya. Jadi begini, permasalahan itu dalam belajar itu susah fokus. Juga sulit konsentrasi saat belajar. Selalu saat belajar itu selalu meleleh lain pikir-pikir. Dari saudari Dina. Baik, kalau saya itu selalu merasa ketertinggalan yang lain. Padahal saya sudah belajar, tapi hasilnya tidak memuaskan dan tidak sebagus nilai orang lain. Baik, dari saudari Sela. Oke. Jadi kalau untuk masalah belajar saya itu terkait tentang saya bisa fokus belajar, saya bisa fokus ke berpikir kalau bukan di rumahku. Jadi kalau misalnya bukan di rumahku, saya tidak bisa untuk fokus belajar. Jadi pikiran saya itu kemana-mana. Jadi saudari Agni. kalau masalah saya itu muter kalau sedang belajar. Jadi biar ada tugas besok, kalau saya tidak mood, saya juga tidak kerjakan. Bagaimana kira-kira? Ya, bagaimana dengan saudari Udia? Jadi permasalahan saya saat ini adalah saya hanya menyukai pelajaran yang tertentu dan pelajaran yang lain itu saya masih kurang fokus atau tidak terlalu minat terhadap mata kuliah. Baik, kita sudah mendengarkan permasalahan dan teman-teman yang lain kesimpulkan bahwa masalah yang dihadapi teman-teman ini kebanyakan adalah tentang kurang fokus belajar. Di mana kita akan selesaikan masalah teman-teman ini. Jadi adakah dari teman-teman yang ingin memberikan saran pada situasi atau masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang kurang fokus belajar? Baik, saya kepada saudari Nur Agni Aswari. Fokus belajar teruskan jaringannya, yaitu saran saya bisa mungkin kita cari suasana yang mirip-mirip dengan kondisi rumah kita.
Baik, terima kasih atas solusi dari saudari Yakni. Apakah ada dari teman-teman yang lain? Baik, saya kepada saudari Dina. Baik, kalau menurut saya untuk masalah teman-teman yang kurang fokus, terkhusus untuk masalah dari saudari Fitra Dewani, mungkin dalam pembelajaran di kelas itu bisa dikurangi intensitas untuk bermain HP dan juga mengurangi mengobrol dengan teman-teman agar bisa lebih fokus dalam mendengarkan mata pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Oke, baik. Terima kasih atas saran dan juga ya. Di saran yang bisa diberikan kepada dari teman-teman, saya simpulkan menurut saya ada baiknya bagi teman-teman yang kurang fokus belajar itu bisa mencari suasana yang tenang, yang seperti yang disarankan oleh saudari Agni. Bagi yang kurang fokus jika bukan di rumahnya belajar itu bisa mencari suasana tenang yang seperti suasana di rumahnya. Terus bisa juga mendengarkan musik agar agar fokus belajar dan tidak mendengarkan suara bising di luar sana. Dan saran dari saudari Dina, yang dimana dia menyarankan untuk sudah memasuki proses belajar untuk tidak bermain HP dan fokus kepada dosen yang mengajar di depan. Baik, itu yang bisa saya simpulkan dari saudara-saudari sekalian. Sekiranya pada sesi konseling kelompok pada hari ini bisa diselesaikan. Dan sekiranya jika ada masalah yang belum bisa teratasi, bisa dilanjutkan pada sesi konseling berikutnya. Baik, sekiranya untuk pada hari ini kita tutup dengan ucapan bila Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.